Sahabat setia Kewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 20 September 2022. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Andreas Kim Tae-gon, Imam, dan Santo Paulus Chong Ha-sang bersama kawan-kawannya martir di tanah Korea. Kedua martir ini mewakili orang-orang Katolik yang mati karena iman. Mereka dinyatakan kudus oleh Paus Yohanes Paulus II dalam kunjungannya ke Korea pada tahun 1984. Kekristenan mulanya dibawa ke tanah Korea oleh seorang awam pada abad ke-17. Iman umat lambat laun semakin berkembang dan bertumbuh. Umat Allah bersekutu secara sembunyi-sembunyi karena dinasti Joseon melarang agama Kristen masuk ke tanah Korea. Kedatangan para misionaris dari Perancis di tanah Korea semakin mengembangkan iman kekristenan. Dinasti Joseon menjadi marah karena ajaran Kristen yang diajarkan berbeda dengan tradisi dan agama mereka. Santo Andreas Kim Tae-gon, imam pertama asal Korea, dan Santo Paulus Chong Ha-sang, seorang katekis, ditangkap dan dipersekusi secara sadis. Mereka akhirnya dibunuh sebagai martir di tanah Korea. Santo Andreas Kim Tae-gon wafat hanya selang setahun setelah ia ditabiskan menjadi imam. Ada sebanyak 103 orang Katolik yang menjadi martir di tanah Korea. Ditambah 10 anggota serikat misi asing dari Prancis, 3 uskup dan 7 imam. Jadi total jumlah martir di tanah Korea ada 113 orang. Iman yang dibangun di atas dasar darah para martir ini menjadikan gereja di tanah Korea terus bertumbuh dan berkembang. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 8 ayat 19 sampai dengan 21. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melakukannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau. Tetapi Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Kewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa warga Cilegon diwawancarai oleh seorang YouTuber perihal pelarangan pendirian gereja. Mereka mengatakan bahwa tanah Banten adalah tanah Muslim. Jadi mereka tidak menghendaki adanya pendirian gereja di tanah ini. Membuat miris mendengar pernyataan ini karena menyangkal keberagaman yang menjadi kekayaan di Indonesia. Yesus justru dalam firman hari ini mengangkat mereka semua yang setia mendengar dan melaksanakan kehendak Allah sebagai saudara-saudarinya. Memperlakukan orang walau berbeda iman sebagai saudara merupakan keutamaan seorang pengikut Kristus. Sahabat setia Kewori yang dikasihi Tuhan, kemarin sabda Tuhan berkisah tentang pelita atau terang yang harus ditempatkan pada tempatnya dan mengajak para pendengarnya untuk memberi perhatian pada cara mendengar. Firman Tuhan hari ini persis melanjutkan perumpamaan tentang pelita. Ketika Yesus sedang mengajar, ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengannya. Yesus menegaskan siapakah ibunya dan saudara-saudaranya. Dalam hal ini,
Yesus bukan berlaku durhaka dan tidak sopan terhadap Bunda Maria dan saudara-saudaranya. Justru Yesus menegaskan siapakah ibunya dan saudara-saudaranya. Ia bersabda, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Yesus menempatkan Bunda Maria sebagai pelita, model pribadi yang menjadi terang dengan setia mendengar dan melaksanakan kehendak Allah. Dan kita pun disebut sebagai saudara-saudari Yesus ketika kita setia mendengar dan melaksanakan kehendak Tuhan. Sahabat setia Guwor yang dikasihi Tuhan, di TPS sebelumnya, di akhir pembacaan Injil ada aklamasi yang mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Masih ingat aklamasi itu? Atau ada aklamasi yang mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan dengan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Kita disebut sebagai pribadi-pribadi yang bahagia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan. Menjadi bahagia karena kita tekun mendengar sabda Tuhan dan setia melaksanakannya dalam hidup ini. Selamat menjadi pribadi-pribadi yang bahagia dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.